Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami Bengkel Kaos Official. Kali ini kita akan berbagi tutorial sablon manual. Dan ini adalah desain yang akan kita kerjakan. Kita akan print desain yang akan kita kerjakan, yaitu desain Adidas. Sebelum saya lanjutkan video ini, silakan kawan-kawan like dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video kami berikutnya. Di sini desain yang akan kita kerjakan adalah desain gambar ataupun logo Adidas. Setelah kita print, langkah berikutnya adalah proses pembuatan afdruk ataupun film. Di sini peralatan yang kita perlukan yang pertama adalah Bremol Tex, yaitu afdruk, kemudian cairan emulsi, ada lagi minyak goreng. Kalaupun tidak ingin menggunakan minyak goreng bisa dengan solar, kemudian rakel, kemudian hot gun. Baik, kita lanjutkan untuk proses pertama, yaitu kita akan mencampur Bremol Tex dengan cairan emulsi. Dan emulsi dengan Bremol Tex kita akan mencampur seperlunya saja, karena jika sudah tercampur dan tidak dipergunakan dalam jangka waktu yang lama, Bremol Tex ini akan rusak. Baik kawan-kawan, kita ambil secukupnya saja. Kemudian kita campur dengan cairan emulsi. Cairan emulsi ini kita dapatkan pada satu paket dengan Bremol Tex. Harga Bremol Tex ini sendiri macam-macam, dan untuk kemasan yang dijual pun ada kemasan 200 gram dan 1 kilo ataupun 1000 gram. Untuk komposisi mencampur cairan emulsi dan Bremol Tex, kira-kira 1:10 ya kawan-kawan, ataupun disesuaikan saja. Kira-kira cairan emulsinya tidak terlalu banyak dan Bremol pun tidak perlu terlalu cair. Kemudian kita aduk hingga rata dan pastikan benar-benar tercampur antara cairan emulsi dan Bremol.
Untuk kawan-kawan yang ingin mencampur langsung cairan emulsi dengan Bremoltek pada saat setelah pembelian, maka cairan Bremoltek yang sudah dicampur dengan emulsi itu ada baiknya diletakkan di dalam kulkas agar lebih awet. Karena kalau tidak diletakkan di dalam kulkas maka Bremol akan rusak. Kemudian langkah selanjutnya, Bremol yang sudah diaduk dengan emulsi tadi kita rata pada screen, kita oleskan pada screen hingga rata. Dan pastikan memang benar rata. Kemudian kita keringkan menggunakan hot. Bagi kawan-kawan yang belum punya hot gun, bisa dikeringkan dengan menggunakan kipas angin, diangin-anginkan, dan pastikan di ruangan yang minim cahaya, karena afdruk ini sangat sensitif terhadap cahaya. Baik, setelah afdruk kering, langkah selanjutnya kita akan membuat film. Di sini kita pergunakan minyak goreng. Selain minyak goreng, bisa juga kita menggunakan solar. Kita ratakan pada permukaan screen. Kemudian untuk proses film, pastikan film benar-benar rata kanan kiri, karena apabila tidak sejajar ataupun rata, maka pada saat menggesut baju nanti dikhawatirkan desain akan menjadi miring, ataupun pada saat kita setting pun kita akan mengalami kesulitan karena desainnya tidak sejajar. Kemudian setelah pastikan benar-benar rata, kita akan melakukan proses penyinaran. Proses penyinaran kali ini kita memanfaatkan cahaya matahari. Dan bagi kawan-kawan yang sudah punya lampu afdruk, bisa menggunakan lampu afdruk. Nah, untuk penyinaran di bawah sinar matahari cukup dengan 17-20 detik. Kemudian kita bersihkan dengan air. Kita usap perlahan. Nah, kawan-kawan, afdruk yang sudah kita guyur dengan air perlahan sudah mulai lepas dan membentuk desainnya. Kemudian kita pergunakan semprotan. Yang perlu kita perhatikan juga, apabila afdruk masih terlihat kurang keras, maka kita pergunakan cairan harter untuk memperkuat afdruk. Di sini kita menggunakan meja jenis single rotary, dan meja lain pun juga bisa dipergunakan, tidak harus menggunakan meja single rotary. Banyak jenis-jenis meja sablon lainnya.
Kemudian ini adalah desain yang sudah kita persiapkan tadi, dan sekarang kita setting screen agar gambar sejajar, dan kita akan cek apakah screen tidak bocor, dan apabila ada yang bocor kita bisa tambal dengan menggunakan lakban. Proses setting harus benar-benar teliti agar hasil sablon kita bisa maksimal. Setelah itu kita menggunakan lem meja pada papan. Lem meja ini fungsinya agar baju tidak bergerak pada saat kita proses gesut, dan lem meja ini nantinya dia tidak akan membekas pada baju dan tidak akan lengket pada baju. Dan kita pastikan benar-benar rata. Kemudian kita keringkan lem meja dengan menggunakan hot gun. Nah, ini adalah plastisol yang akan kita pergunakan. Plastisol biasanya kalau baru beli itu agak padat, agak kental, maka kita beri cairan retarder. Kita pergunakan di sini plastisol silver. Dan kita aduk sampai benar-benar rata dan cairan retarder tercampur sehingga plastisol lebih cair. Nah, untuk ini proses kita cek dulu, pastikan afdruk tidak bocor. Kita bisa menggunakan kain bekas. Baik, sekarang kita akan mulai coba gesut pada baju yang akan kita sablon. Kita pastikan benar-benar rata pada saat proses gesut. Kemudian kita keringkan dengan hot gun. Kita keringkan dan jangan terlalu matang, yang penting dia kering saja. Setelah plastisol sudah kering, nantinya kita akan gesut untuk yang kedua kali untuk proses penebalan agar plastisol benar-benar tebal dan rata pada baju. Nah, ini adalah proses gesut yang kedua. Setelah kita keringkan dengan hot gun,
Kemudian kita keringkan lagi dengan hot gun. Nah, setelah kering, maka kita akan proses gesut yang ketiga agar plastisol benar-benar rata. Nah, kawan-kawan, nampaknya plastisol sudah rata. Kemudian kita keringkan kembali dengan hot gun dan kita keringkan hingga matang. Kita pastikan benar-benar kering dan matang. Nah, kawan-kawan, ini sudah kering dan matang. Kemudian untuk proses selanjutnya, bagi kawan-kawan yang sudah memiliki hot press bisa menggunakan hot press, dan bagi kawan-kawan yang belum punya, proses ini sudah cukup bagus. Untuk proses finishing dengan hot press, kita menggunakan plastik Astralon agar gambar terlihat lebih glossy, dan kita press dengan suhu 160 derajat selama 10 detik. Nah, kawan-kawan, demikian video tutorial sablon manual dari kami. Kami ucapkan terima kasih bagi kawan-kawan yang sudah menyaksikan video dari kami. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Dan bagi kawan-kawan yang belum like dan subscribe, kami persilakan untuk like dan subscribe agar kawan-kawan tidak ketinggalan dari video-video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.